Viral ngaku mantan karyawan, pria ini ungkap kronologi Lesti pergoki selingkuh, Bilar punya 3 HP. Pria mengaku mantan karyawan Lesti Kejora membeberkan kronologi lengkap kejadian saat Rizky Bilar diduga lakukan KDRT. Pengakuan pria tersebut diunggah di kanal YouTube Gaji Youtuber pada Sabtu 1 Oktober 2022. Dalam pengakuannya, ia menyebut pernah bekerja sebagai tim kreatif Lesti Kejora. Ia bekerja pada Lesti semenjak sang biduan memenangkan ajang pencarian bakat di televisi. Selama bekerja dengan Lesti, hubungan keduanya terjalin baik. Namun, ketika Lesti Kejora memutuskan menikah dengan Rizky Bilar, sang karyawan pilih mengundurkan diri. Meski telah resign, ia memiliki teman yang masih bekerja pada Lesti Kejora. Pada malam kejadian, sang teman menelponnya dan mengabarkan kondisi Lesti yang baru saja mendapatkan KDRT. Dari temannya inilah ia mendapat kronologi lengkap kejadian. Meskipun begitu, ia enggan membeberkan identitas si saksi lantaran ingin menjaga privasinya. Pria yang mengaku mantan pegawai itu lalu membeberkan kronologi lengkap dimulai dari kecurigaan Lesti soal perselingkuhan. Disebutkan jika Rizky Bilar memiliki 3 handphone yang punya fungsi berbeda-beda. Salah satu dari handphone tersebut memang sangat dijaga kerahasiaannya. Kemudian pada hari kejadian, Bilar yang sakit perut ingin ke kamar mandi, salah membawa handphonenya. Ia justru membawa handphone yang digunakan untuk iklan, sedang handphone yang terpasang pin ditinggalkan di dekat Lesti. Secara tidak sengaja, Lesti melihat chat mesra dalam handphone tersebut ketika posisi handphone belum terkunci. Sontak, Lesti marah hingga memicu pertengkaran dengan Bilar. Lesti kemudian meminta dipulangkan ke rumah orang tuanya. Permintaan itu yang membuat Bilar emosi hingga hilaf. Ia juga mengungkapkan tindakan kasar yang dilakukan Bilar kepada Lesti Kejora berdasarkan informasi dari temannya yang saat itu ada di tempat kejadian. Pria tersebut mengatakan reaksi orang tua Lesti Kejora saat mendengar kabar KDRT itu terjadi. Alhasil, atas perintah ayah Kejora yakni Endang Mulyana, Lesti didampingi pengacaranya melapor ke polisi. Saat itu posisi si B sakit perut, mau ke kamar mandi. Dia salah bawa handphone. Yang terbawa handphone 13 Pro Max yang untuk endorse. HP yang dipasang pin rahasia tertinggal di sofa. Ya, jadi kalau HP itu ada jeda waktu ya kalau dikunci. Jadi kan HP kalau ini layarnya itu kan sempat terang dulu. Jadi waktu layar terang tuh Mbak Lesti nggak sengaja kelihat chattingan mesra si B dengan orang nggak tahu kita siapa. Saya nggak berani bilang kalau itu ya karena belum ada keterangan dari pihak kepolisian. Melihat itu Mbak Les langsung marah karena hal itu sudah diduga oleh Mbak L selama ini ya. Dan Mbak L lihat jelas chattingan itu ya. Jadi langsung Mbak L minta buka pinnya. Tapi si B malah menyalahkan Mbak L ya sehingga terjadi pertikaian. Ini belum dipukul nih, dengar dulu nih, belum dipukul, belum dicekik. Jadi pertikaian, Mbak L menjerit ya, minta diantar malam itu pulang ke rumah orang tuanya ya. Mbak L minta diantar ke rumah orang tuanya malam itu, malam kejadian itu ya. Si B kenapa sangat marah? Karena ucapan itulah yang memicu si B silap ya, langsung dia sentak gini tangan Mbak E, pukulin sini kena, dibanting. Mbak L melawan, nyakar, dibanting. Orang-orang sekitar mau bantu, dimarahin, ini urusan rumah tangga saya, kalian jangan ikut campur, mengajar, saya pecat semua kalian. Dia begitulah reaksi beliau dari sumber saya nih ya, sampainya gitu. Untung ada satu orang ya, Mbak ini memang asisten langsung ditunjuk oleh orang tua Mbak L dari kampung. Memang dikasih kewenangan lebih di rumah tersebut untuk melindungi ya. Jadi beliau nggak takut dengan si B. Kurang ngajar kau ya, kamu dilahirin dari rahim siapa? Tega kamu buat Mbak seperti ini. Itu kalau meninggal Mbak gimana? Mau kamu tanggung jawab? Ya, semenjak dimarahin sama
asisten Mbak L tadi, langsung si B ketakutan, pandangannya kosong, terdiam seperti ini. Ini sesuai kejadian di lokasi. Ya, sehingga kesempatan itu dimanfaatkan oleh asisten dan kru lainnya untuk membawa Mbak L ke salah satu rumah sakit, ya. Selanjutnya Mbak L divisum karena memar. Hasil visum tersebut, salah seorang asisten menelpon orang tua, Mbak L dipukul, dicekik dengan si B. Saat itu orang tua Mbak L menangis menjerit. Dia nggak sanggup memikirkan anak yang dia sayangi selama ini, dari lahir, dari kecil dia jaga, ya, nggak pernah dia bentak, ya. Pada malam itu dipukul, dibanting, ya, sama suaminya sendiri. Hal itu yang mengakibatkan ayah L menyuruh melaporkan segera kejadian itu kepada pihak terkait, ya. Jadi Mbak L divisum, hasil visum, dari hasil visum tersebut Mbak L diantar ke Polres, ya, melaporkan kejadian tersebut. Seperti itu kejadiannya, yang mau tahu. Jadi apa yang saya bilang ini akan sama nanti kalian lihat yang di infotainment, ya. Apa yang saya bilang malam ini pasti sama 100% karena narasumbernya tuh kawan saya, ya. Ya. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.